Hai Sobat Isigo TV, kembali lagi dengan saya Dini. Sekarang kita ada di acara Bincang-Bincang Profesi atau BPRO. Dan di depan saya sudah ada salah satu tim support dari Isigo GPS, yaitu tim teknisi. Selamat datang Mas Hendro. Halo, selamat datang. Terima kasih nih Mas Hendro sudah menyempatkan waktunya untuk mengkosongkan jadwalnya untuk datang ke ruangan podcast Isigo TV ini. Oke, Mas Hendro, sebelum kita mulai nih, mungkin bisa Mas Hendro ceritain nggak sih awal mulanya masuk atau bergabung sebagai tim teknisi di Isigo ini seperti apa? Oke, untuk awal masuk ke PT Isigo ini, saya itu dulu dari tahun 2018 pertengahan berarti. Oke. Awal pertengahan 2018 itu. Awal mula saya masuk ke Isigo. Itu langsung menjadi sebagai teknisi? Ya, itu memang waktu itu saya daftar memang lagi buka untuk teknisi gitu. Oke, berarti sudah dikatakan sudah 3 tahun lah ya di sini. 3 tahun setengah. Oh, 3 Iya, tahun setengah. 3 tahun setengah, mau 4 tahun ini. Berarti memang awal mulanya apa memang sudah ada pengalaman menjadi teknisi atau bagaimana tuh? Belum. Oh. Saya ini kebetulan kan lulus sekolah itu dari tahun 2017. Dari 2017 terus sebelum kerja di Isigo ada di kerja yang lain. Habis itu kita lebaran. Nah, habis lebaran itu langsung ke sini. Oke, berarti memang awal mulanya emang nggak ada pengalaman sebagai teknisi Belum. sendiri ya? Kalau ke teknisi belum ada pengalaman sama sekali. Oke, Mas Hendra mungkin bisa jelaskan nggak sih, kita kan mungkin ada Sobat Isigo TV yang nggak tahu nih Isigo GPS ini apa sih maksudnya, kok ada teknisi itu, apa yang berkaitan dengan maksudnya produk atau layanan apa sih yang diberikan oleh Isigo itu sendiri? Oke, untuk Isigo ini itu berlayanan di bagian keamanan. Oke. Keamanan kendaraan itu untuk apa namanya ya, anti maling. Jadi kita itu bisa memonitoring kendaraan kita itu lewat handphone. Nah, saya sebagai teknisinya yang memasang gitu. Berarti ada alat yang memang dipasangkan di kendaraan tersebut? Betul, ada alat kecil yang dipasang di kendaraan tersebut gitu, Mbak. Oke, berarti memang berbasisnya itu teknologi IoT namun menggunakan GPS tracker bantuan tersebut. Betul sekali, seperti itu, Mbak. Oke Mas Hendro, kira-kira untuk pemasangan GPS tracker ini ke armada atau ke kendaraan itu berapa lama sih Mas? Untuk pemasangan dari kita instalasi sampai selesai, sampai kita masukin ke web, ke aplikasi, kurang lebih ya itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Itu tergantung jenis kendaraan. Jenis kendaraan, terus waktu dari kita ngobrol sama PIC-nya gitu. Kalau memang udah disiapin kendaraannya, segala macamnya sudah siapin ya cepat. Itu karena kadang itu apa namanya, kendaraannya kadang kita udah sampai ke lokasi nih. Nah, kadang belum datang. Jadi itu kalau untuk instalasinya sih sekitar 30 sampai 1 jam. Gitu. Dari jenis kendaraan itu sendiri. Gitu, Mbak. Oke, berarti menarik nih. Berarti kendalanya itu terkadang bukan hanya di unit atau armada, tapi kadang menunggu unitnya yang standby itu yang bisa bikin lama. Padahal untuk pemasangannya nggak cukup lama lah ya. Ya, untuk pemasangan sih bentar sih. Oke. Mungkin bisa diinfokan lagi nggak sih Mas, kendala atau keluh kesahnya lah selama jadi teknisi 3 tahun ini seperti apa sih? Keluh kesah itu banyak banget, Mbak. Oke. Ya, banyak banget. Keluh kesah ya. Jadi semenjak saya gabung di Isigo selama sekarang 3 tahun setengah lah ya, itu banyak Mbak di jalan gitu. Kadang kebetulan pas lagi buru-buru terus di jalan macet gitu, Mbak. Terus kadang ada nunggu lagi, itulah. Kalau senangnya sih ya kadang ada aja gitu. Apa nih senangnya nih Mas? Ya ada aja gitu, kadang dari supir apa dari PIC gitu kan, gitu sih. Mas Hendra, tadi kan Mas Hendra sempat menjelaskan pemasangan ini tergantung di jenis kendaraan atau armadanya. Bisa diceritakan nggak sih hal tersulit untuk pemasangan GPS ini di jenis kendaraan seperti apa sih? Oke, dari semenjak saya awal pemasangan sampai sekarang
itu untuk jenis kendaraan yang bagi saya sulit itu tipe pembuatan Eropa. Seperti mobil Mercy, tipe-tipe Mercy itu yang ya lumayan lah harganya itu. Nah itu memang untuk keamanan dari mobil tersebut itu memang udah canggih. Jadi untuk kabel segala macam itu memang udah rapi banget itu di mobil. Itu sulit itu bagi saya, itu sulit banget. Harus, karena kan itu mobil Eropa ya. Jadi dia itu sensornya itu sensitif banget. Sensornya sensitif banget. Jadi ketika kita bahasanya itu lukain sedikit di kabel tersebut, itu sensor langsung keluar. Itu jadi memang di mobil Eropa itu sangat susah. Jadi memang harus benar-benar teliti, nggak boleh ceroboh bahasanya, itu sulit itu. Berarti dari kelistrikannya lah gitu bisa betul, elektrikalnya itu memang udah teknologi tinggi itu Mbak untuk elektrikal. Untuk kendaraan mudah mah udah kayak awamnya ya truk-truk gitu. Itu gampang sih sebenarnya. Yang lebih susah itu ke mobil pribadi, itu susah itu. Oke, berarti kalau untuk yang jenis Eropa udah harganya mahal. Pemasangannya kita juga ngaruh, juga keringet dingin gitu ya Mas. Udah takut aja nih. Iya, keringet dingin itu bisa sampai keluar Pak itu kalau pemasangan mobil Eropa itu bisa itu. Tapi saat ini nggak ada kejadian yang gimana-gimana sama sofa. Alhamdulillah sih iya. Bisa lah. Ya, yang penting kita tetap jangan ceroboh, tetap waspada, itu tetap fokus gitu. Kalau kita pas lagi masang mobil-mobil seperti itu, alangkah baiknya ya kita itu tenang, jangan panik. Kalau belum tahu kita sharing ke temen gitu, itu lebih bagus sih. Jangan main kita bahasanya kita ambil solusi sendiri gitu, itu jangan. Itu resikonya tinggi banget itu. Karena itu punya orang lagi. Betul. Harganya sih Pak. Itu kita lihat harganya. Iya. Oke, Mas, kan Mas Hendra ini teknisi di Jakarta, atau kan dari bahasanya kayak agak mendok-mendok gitu ya. Asalnya dari mana nih Mas? Asal saya asli Banyumas Mbak, Banyumas, Jawa Tengah. Jawa Tengah, mantesan medok banget ya. Tapi penempatan di Jakarta atau gimana? Penempatan di Jakarta, di pusat ini, kantor pusat saya. Tapi untuk Isigo sendiri memang untuk support teknisnya itu seluruh Indonesia atau gimana nih Mas? Untuk saat ini Isigo itu udah menyeluruh ke Indonesia. Ada cabang-cabang beberapa kayak contoh di Padang, Palembang, terus Cilegon. Kalau ke timurnya di Surabaya, Semarang, di Banyumas juga ada tuh saya. Banyumas ada. Iya, cuma belum gede itu. Terus sama Bandung gitu. Oke, berarti kota-kota besar di Indonesia pasti udah ada lah gitu kan? Hampir semua. Kita Isigo target 34 sih. 34 provinsi. Kalau kita bisa, kita hajar gitu. Tapi di Mas Hendra sendiri ini nggak sih ada pengalaman pemasangan di luar kota juga? Pasti. Karena untuk pemasangan luar kota sendiri itu melibatkan orang pusat. Kebetulan saya sendiri yang sering untuk saat ini sering keluar kota. Contoh ke Kalimantan, Batam, ya area-area yang belum terisi. Jadi orang pusat yang berangkat. Berarti yang sering ditugaskan Mas Hendro kebetulan. Iya, kebetulan saya. Kan pasti tiap daerah punya karakteristik beda-beda atau ciri khasnya beda-beda. Iya, pasti itu. Keluh kesahnya seperti apa sih Mas, atau kendala di sana seperti apa sih? Untuk keluar kota tersendiri itu sebenarnya asik Pak. Asiknya Pak, kita itu sambil traveling gitu. Iya benar, traveling gratis lah. Betul. Nggak pernah saya duga itu sih, kita bisa traveling sambil kerja gitu kan. Sebenarnya untuk keluh kesel itu lebih kesenangnya sih. Kita jadi wawasan lebih luas, kita menjadi banyak saudara di sana. Lebih asik sih sebenarnya kalau kita keluar kota. Malah kalau itu nggak ada kendala. Baik-baik aja sih. Gitu. Berarti so far so good lah ya Mas. Yes. Oke, Mas, berarti bisa dikatakan nggak sih? Berarti enak dong ya jadi teknisi, apalagi bisa jalan-jalan gratis secara nggak langsung gitu. Asik. Enak dong ya? Gak juga sih Mbak, gak nyangka sih. Jadi kalau jadi teknisi Isigo itu menjadi kebanggaan tersendiri. Kalau bagi saya itu menjadi kebanggaan tersendiri karena ya nggak pernah saya duga sih sebelumnya bisa ya jalan-jalan dan yang sebelumnya nggak ada kepikiran bisa menjelajah Indonesia
kecil Wah. aja. Itu yang saya nggak duga-duga itu. Sudah berapa banyak kota atau provinsi yang udah didatangin Mas? Wah, hampir semua Mbak, dari ya? Aceh, Oke. Medan, Kalimantan udah semua, Batam. Hanya yang belum saya jamah ke arah timur, karena timur kan ada Surabaya. Nah itu belum saya jamah. Jadi Papua lah itu belum saya jamah. Mungkin next Bisa ya kalau ada project Oke. ya. Kita Tapi Mas, coba. kalau ke pemasangan sampai ke provinsi atau ke kota-kota gitu berarti emang ada proyek pemasangan terbesar Oh pasti, gitu ya? iya. Oke. Salah satunya apa sih Mas yang sudah Mas Hendro bantu untuk pemasangannya di luar kota itu proyek? Untuk saat ini ya, yang saya jalanin itu PT Pelni. Oke. Pelni Logistik itu ada di Pontianak. Terus yang mana lagi ya? Kalau kayak kemarin tuh yang Bio Farma vaksin, wah itu hampir seluruh Indonesia Oke, dari berarti Bio Farma pun Makassar. termasuk sudah kerjasama dengan Iya. Resigo juga. Iya. Itu kebutuhannya apa? Apakah sama GPS saja atau ada tambahan-tambahan lagi sih Mas untuk pemasangan seperti itu? Kalau waktu itu Bio Farma itu yang project vaksin, kita itu ke ini dari GPS, sensor pintu, sensor suhu. Jadi alat itu udah termonitoring sama kantor kita gitu. Jadi lebih efisien sih. Betul. Jadi barang itu sampai mana segala macam kita bisa monitoring. Lah dari situ kita bisa Oke, berarti monitoring. bisa dikatakan dengan alat yang tidak terlalu besar ya Mas? Oh, enggak. Untuk alatnya kecil ya. alat-alat Alatnya sekarang itu kecil. Dengan tambahan sensor pintu, sensor kita bisa membantu untuk memberikan informasi mengenai Betul. muatan yang ada di situ. Iya. Wow. Barang itu tuh jadi lebih kekontrol sama kita. Jadi barang itu sampai mana termonitoring gitu. Enaknya di situ Mbak, kalau kita pasang. Oke, Mas Hendro, Iya. menarik nih terkait dengan sebagai teknisi. Iya. Sebenarnya mungkin sobat Isigo TV yang penasaran atau tertarik juga nih pengen jadi teknisi di Isigo. Oke. Mungkin bisa diinfokan skill apa sih yang harus dipunya gitu? Dari pengalaman saya pribadi ya, ini cerita dari pengalaman saya pribadi. Jika ada rekan-rekan pas ada lowongan di Esigo sebagai teknisi, itu harus menguasai elektrikal. Oke. Ya contohnya itu diklistikan, itu paling utama itu sih. Terus kita harus wajib ya, wajibnya itu harus kita harus berani belajar, harus lebih sharing ke yang lebih tahu, itu wajib. Karena sebagai teknisi di elektrikal ini itu nggak sembarangan, nggak boleh teledor gitu. Iya, apalagi juga berkaitan dengan keamanan juga di pada saat Betul, kendaraan. iya. Mas, ya. Oke. Lebih ke elektrikal sih kalau misalkan ada rekan-rekan gitu, itu wajib sih. Syukur-syukur udah ada pengalaman di situ, Iya. dan menguasainya itu lebih gampang, jadi lebih bisa langsung terjun ke lapangan gitu. Karena dulu aja saya ya ini itu berarti karena kan jurusan saya di perkakas dulu. Oke. Semenjak saya sekolah perkakas, membubut gitu, lari ke elektrikal. Itu bisa dilepas sama senior itu sekitar kurang lebih 3 bulan. Untuk udah hafal bahasanya, udah bisa dilepas 3 bulan Mbak. Jadi awal-awal itu saya itu ngenet bahasanya, ngenet ke senior, Oke. karena jurusannya beda. Lah makanya kalau rekan-rekan nih teman-teman Esigo pas ada lowongan ya itu harus Berarti menguasai skillnya. elektrikal. Oke. Itu pastilah bahasanya Esigo pasti menerimanya, tinggal anaknya tersebut. Oke. Mas, terkait proses pemasangan berarti kan kita harus punya daya ingat yang tinggi juga Pasti. dong ya. Kabelnya warna apa, beda-beda, Betul. dicoloknya beda. Betul, karena dari merek, walaupun satu merek, misalkan ya ini kita nyebut Toyota atau Hino, itu beda Mbak. Walaupun satu tipe nih, Iya, iya. itu beda. Misalkan nih dari Toyota Avanza, itu dari 2018 sama 2020 beda kabelnya. Itu memang ya itu juga itu poin plus dari seorang teknisi, bisa menghafal dari jenis-jenis kabel tersebut. Itu poin plus sih. Itu banyak Mbak itu. Iya lah, apalagi produksi Kendaraannya juga tiap banyak, tahun pasti banyak dan berubah. beda-beda berubah. Iya, itu wow. Ya, ya. itu PR sih dari teknisi, itu memang harus benar-benar diingat itu. Jadi kalau ada mobil baru nih, pas ada pasang itu sebisa mungkin dicatat
dicatat, nanti kita sharing ke yang lain biar yang lain juga tahu. Biasanya seperti itu sih untuk teknisnya. Tapi untuk saat ini hanya untuk kendaraan aja atau ada jenis tipe lain sih Mas? Untuk pengalaman Mas Hendra sendiri? Untuk saat ini ya yang pernah saya pasang itu thermoking di tempat pendingin. Itu juga bisa. Itu buat kita lihat monitoring suhu dari thermoking tersebut. Yang saya pasang itu. Terus alat berat. Alat berat ada Mbak. Alat berat kayak bego. Terus tempat apa ya yang itu di pionir itu yang buat ngambil pasir itu juga dipasang. Itu gunanya itu kalau di alat berat kayak bego itu buat memonitoring ketika dia ngambil barangnya. Pergerakan itu. Itu. Jadi dia tuh termonitoring tuh. Berapa jam dia kerja, gitu untuk di alat berat itu. Kalau di alat berat sendiri sama nggak sih Mas untuk proses pemasangannya kayak kendaraan-kendaraan? Beda Mbak. Lebih rumit lagi seperti yang tadi kita omongin itu beda per unit, itu beda. Semakin penempatannya susah, itu lebih susah. Itu kalau kayak alat berat nih, itu malah biasanya nggak satu orang. Itu bisa lebih dari satu orang. Karena ya dari alat itu sendiri gede, jadi susah. Jadi untuk waktu lebih cepat itu loh 2 orang itu. Berarti nggak semua tiap armat, setiap pemasangan itu lakukan 1 orang ya Mas, tapi 2 orang juga bisa. Tapi iya sih itu untuk lebih ke kalau pemasangan ada sensor Mbak. Untuk kayak pemasangan GPS seperti biasa itu sih sendiri. Cuma karena untuk kayak sensor pintu, suhu itu kan harus rutin. Kita memakai kabel. Kabel itu kita harus kerjasama biar lebih cepat kerjaannya. Karena kalau pemasangannya sendiri Mbak itu bisa 1 hari. 1 hari. Kalau pemasangan sensor. Sensor pintu, suhu, sama GPS, 3 unit itu bisa. Pemasangan itu bisa 1 hari. Kalau memang dia sendiri gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir cepet. Cuma kalau kita ngerjain kan kadang nggak kerasa. Iya udah dari pagi nih terus sore. Karena betul rumit dan saking fokusnya lagi nggak tahu sampai sore. Ngurutin kabel yang kita tahu udah sore. Gitu. Untuk saat ini kira-kira ada berapa unit yang sudah terpasang dari Mas Hendra sendiri sih? Dari saya sendiri ya, karena kan dari 2018 sampai saat ini nih. Untuk dari 2018 ke 19 nih, itu ini kisaran ya. Kisaran itu saya belum banyak Mbak. Karena kan dari awal 1 tahun lah, 1,5 tahun itu belum kayak senior, leader saya nih, terutama leader saya nih, karena kan dia tahu nih komposisi saya. Nah dari komposisi itu dia tuh belum ngasih job, bahasanya job yang rame gitulah, belum dikasih. Lah semenjak dari 2019 akhir lah, itu kan dibuat tuh buat teknis itu, admin itu, Vidas admin itu. Lah dari semenjak buat itu kita teknis itu ada data. Lah dari data tersebut itu saya dari 2019 akhir sampai sekarang 1.400-an. 1.400 unit udah dipasang oleh Mas Hendra sendiri. Iya. Wah, kira-kira sehari bisa ada berapa pemasangan ya Mas? Enggak ada tuh Mbak, karena contoh nih kemarin kayak waktu ke Jambi sama senior saya nih Mas Iman, kebetulan tadi kita mau bareng. Iya, dia lagi ada job. Itu waktu itu pertama saya keluar kota sama senior saya itu 100 unit. Berdua. Wow. Itu kita kepasang kurang lebih 5 harian. Itu. Jadi 1 harinya itu sekitar 15, 12, di atas 10 lah itu. Kalau pemasangan seperti biasa, tidak menggunakan sensor, itu sekitar segitu. Wah, kira-kira nih Mas ya, mungkin sobat Isigo TV udah penasaran 1000 unit. Ada komisi gak sih? Karena kan biasanya ada mungkin ada yang pemasangan mungkin gratis, kita nggak tahu kan Isigo seperti apa. Tapi apakah ada komisi nggak sih Mas untuk bisa membakar semangat? Wah itu, ya itu pasti yang jadi inceran teknisi itu pasti itu.
Untuk di Esigo tersendiri ini itu ada hitung-hitungannya. Makanya itu sebenarnya teknisi-teknisi juga itu semangatnya itu di situ, Pak. Semangat juangnya betul itu. Makanya saya sendiri pribadi semangatnya itu di situ karena ada hitung-hitungan tersendiri. Wow. Itu. Bagi kan mungkin sebagai teknisi kerja di lapangan nggak mudah lah ya, kita hujan panas kita macet segala macam kan. Wow, sangat hidup sekali ya. 1000 unit loh dalam kurun 3 tahun setengah lah ya. 3 tahun setengah. Ya lebih job desk lebih banyaknya ya ini dari ya awal-awal corona lah. Itu memang job desk saya itu padat. Malah dari job desk corona itu saya sering itu waktu itu sering keluar kota. Sering keluar kota berarti kan kalau zaman-zaman mungkin sampai sekarang ya di swab gitu loh. Wah itu Pak. Sering dong ya. Itu hidung saya nih Pak, hidung itu udah kebas bahasanya. Dari hidung tenggorokan itu udah kebas. Itu saya pernah swab per 3 hari. Per 3 hari. Per 3 hari. Dari mau berangkat nih naik pesawat swab. Jadi kadang kan hitung-hitungannya kan pemasangan hanya 5 gitu sedikit. Jadi sebelum saya kerja nih, itu udah swab lagi. Jadi naik pesawat, turun pesawat, udah swab dulu. Iya karena kan dulu kan 1x24 jam. Lagi tinggi-tingginya juga kan pada waktu itu. Terakhir lah ya. Jadi pengalaman sih. lebih jadi pengalaman itu. 3 hari itu. Wah gue jalan-jalan gratis nih, tapi harus dicolok juga nih hidup gue. Udah kayak gitu, pasang selesai swab ya gitu cepet, pokoknya hidung itu udah kebas lah. Dari yang sakit sampai udah nggak berasa apa-apa. Iya, udah nggak berasa itu. Semenjak corona itu. Berarti untuk Isigo sendiri pada masa pandemi kan nggak mempengaruhi bisnis juga lah ya. Maksudnya ada beberapa mungkin bisnis ya. Mungkin dari corona itu semua kan ya, hampir semua bisnis itu kena dampak. Cuma untuk di Esigo alhamdulillah sih masih fat, sih kita hajar terus gitu. Makanya dimanapun itu kalau memang itu kita bisa dihajar kita hajar itu. Kita support lah. Support dengan penuh hati, Mas. Betul. Penuh hati. Mas Hendro, kan sudah pengalaman 3 tahun setengah. Menurut Mas Hendro nih ya, untuk teknologi, ini bisa dikatakan teknologi IoT berbasis GPS tracker. Betul. Penting, memang sepenting itukah untuk industri seperti transportasi dan dikatakan dan logistik menggunakan GPS ini? Menurut saya pribadi, sangat penting, Pak. Sangat penting. Karena dari pengalaman saya, cerita-cerita dari bos, dari PIC, kan pasti nih pada cerita nih, saya pasang cerita aku kesal. Itu memang penting Mbak. Pentingnya apa? Karena kan, maaf ya, karena kan nggak semua supir tuh jujur. Nah dari situ kadang memonitori kendaraannya, kadang bahasanya dari Jakarta ke Lampung, itu PP biasanya 2 hari. Itu kadang bisa lebih kan jadi pertanyaan. Sedangkan barang yang di belakang udah numpuk nih. Nah itu kadang bos-bos itu yang bikin kendaraannya dipasang. Lah sangat penting bagi saya karena untuk bos-bos kan pasti udah tahu lah untuk gitu ya. Itu sangat penting. Jadi kita memonitoringnya itu lebih leluasa, lebih pasti sih jatuhnya. Barang juga jadi bisa ke monitoring, unit kendaraan kita jadi ke monitoring, gitu kan. Lebih jadi nggak was-was sih bahasanya, lebih tenang. Berarti memang penting, sangat penting lah untuk industri transportasi dan logistik. Iya, untuk logistik itu, itu kalau saya nih punya teknologi logistik pasti Mbak, pasti pasang. Pasti itu. Karena gampang banget kita monitoringnya gitu. Jadi bahasanya kita pengiriman nih 1 hari sampai fix ya gitu. Jadi lebih konsisten karena kan kita keusahakan harus konsisten. Nah kalau kita bahasanya kendaraan kita dipersulit, nah kita mau berjalan gimana? Ada dong. Lah itu pikiran bos mungkin seperti itu ya. Itu makanya logistik seperti yang lain di Indonesia ini sekarang menggunakan seperti itu, ya mungkin memanage itu biar lebih lancar, betul.
itu barang-barang tahu sendiri mbak, barang lama kayak kita lah coba mbak order barang nih harusnya 2 hari sampai 3 hari telat. Nah itu kan kita kecewa. Benar. Lah seperti itu, bos juga pasti seperti itu, jadi kecewa gitu. Harusnya sehari sampai jadi 2 hari 3 hari, makan waktu. Benar. Belum lagi bensin, solar, benar, wah itu pokoknya kalau bos owner itu udah mementingkan seperti itu. Benar. Makanya untuk sangat penting sih. Saya saranin sih ya pasang untuk logistik ya. Gitu. Oke, Mas Hendro, terakhir nih sebelum kita tutup perbincangan ini, ada nggak sih tips atau kata-kata motivasi lah untuk Sobat Istigo TV yang memang ingin menjadi teknisi atau sedang menjalani sebagai teknisi juga? Aduh, kalau motivasi kurang bisa sih ya. Pokoknya semangat aja. Pokoknya apapun pekerjaannya itu ditekunin. Kalau saya nih dari Jawa itu kan, apapun pekerjaannya itu ditekunin, dijalanin, disyukuri gitu. Itu pasti jadi enak walaupun pekerjaannya itu susah, sesusah apapun, sesulit apapun, kalau kita jalaninya dengan bersyukur segala macam pasti itu enak gitu. Seperti itu sih mbak. Dijalani dengan ikhlas tentunya akan menghasilkan sebuah berkah juga untuk kita. Wow, terima kasih nih Mas Hendro untuk waktunya. Oke Sobat Istigo TV, sekian bincang-bincang kita hari ini dengan Mas Hendro sebagai tim teknisi dari Istigo GPS. Jangan lupa share, like, dan subscribe Istigo TV. Sampai jumpa.